2 minggu terakhir ini, saya melakukan sebuah eksperimen yang sangat-sangat random, di mana saya ingin mencari tahu apa sih dampak dari orang yang kurang tidur. Dari eksperimen yang saya lakukan, saya menemukan bahwa ternyata kurang tidur dapat memberikan dampak yang sangat-sangat tidak nyaman bagi keseharian hidup saya. Motivasi saya tiba-tiba menjadi turun, saya tidak mood untuk baca buku, tidak mood untuk olahraga, dan bahkan saya kehilangan kontrol atas emosi saya sendiri. Ketika saya membandingkan dengan saat saya tidur dengan cukup, saya menemukan sebuah perbedaan yang sangat signifikan, di mana ketika saya tidur dengan cukup, pikiran saya menjadi lebih jernih, saya jadi lebih termotivasi untuk baca buku, olahraga, dan emosi saya 100% saya bisa kontrol. Eksperimen ini membuat saya bertanya-tanya dan ingin mencari tahu lebih dalam tentang apa sih dampak dan manfaat dari tidur bagi kesehatan tubuh maupun mental. Menurut Sleep Foundation, orang dewasa itu membutuhkan setidaknya 7-9 jam waktu untuk tidur per harinya guna memenuhi tahapan-tahapan tidur yang terdiri atas non-REM sleep menuju REM sleep. Dan angka ini tentu berbeda untuk setiap orang dan sangat juga tergantung pada jenjang usia. Non-REM sleep atau non-rapid eye movement adalah kondisi tidur yang ditandai dengan aktivitas gelombang otak yang melambat, bahkan sampai 10 kali lebih lambat daripada gelombang otak ketika sedang bangun tidur atau sadar. Pada tahap ini, otak akan melakukan aktivitas mentransfer dan menyaring memori. Atau dengan kata lain, otak kita ini dapat memilih memori mana yang harus disimpan dan mana yang harus dibuang. Memori yang penting akan disimpan dalam memori jangka panjang, dan memori yang tidak penting akan dibuang karena keberadaannya yang tidak efisien. Fase tidur yang kedua adalah rapid eye movement. Rapid eye movement adalah kondisi tidur yang ditandai dengan aktivitas gelombang otak yang lebih cepat, bahkan sama seperti gelombang otak ketika sedang bangun. Pada tahap ini, fungsi otak visual, motorik, memori, dan emosi akan menyala, yang disertai dengan segudang perasaan, motivasi, informasi yang dikombinasikan dalam satu layar film, atau yang kita sebut itu sebagai mimpi. Nah, sekarang kan kita sudah tahu bagaimana mekanisme otak dan tubuh kita ketika sedang tidur. Pertanyaan berikutnya adalah, apa sih manfaat dari tidur untuk kesehatan tubuh dan mental kita? Alasan tentang mengapa kita membutuhkan tidur yang cukup ternyata sangat menjawab apa yang saya alami dalam eksperimen saya. Tidur yang cukup dapat memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi mental maupun fisik kita. Ketika kita sedang bangun dan beraktivitas, otak kita akan dibombardir oleh segudang sensori input dari lingkungan luar atau eksternal. Pada saat tidur dan berada pada mode non-REM sleep, sensori input yang kita terima dari lingkungan eksternal akan disaring oleh otak. Sensori input yang penting akan dimasukkan dalam memori jangka panjang, dan sensori input yang kita dapat dari lingkungan eksternal tadi dan tidak penting akan dibuang karena keberadaannya tidak efisien. Pada saat mode REM sleep, otak akan mengkoneksikan data-data tersebut dengan pengalaman maupun pengetahuan dari masa lalu kita dan divisualkan dalam bentuk mimpi. Hal ini ternyata sangat penting untuk menumbuhkan wawasan baru dalam otak kita dan mencari solusi secara lebih kreatif dan inovatif. Tidur yang cukup juga dapat memberikan kita kemudahan untuk belajar dan berkonsentrasi, karena saat non-REM sleep, otak kita akan membuang hal-hal yang tidak efisien dan tidak perlu untuk disimpan di dalam otak. Otak kita pun akan terasa lebih ringan dan lebih mudah untuk mencerna sesuatu yang baru. Tidur yang cukup juga dapat menjaga kesehatan tubuh kita, karena saat tidur, internal body kita atau tubuh bagian dalam kita akan mengeluarkan sebuah protein yang bernama sitokin. Sitokin ini bekerja sebagai antibodi untuk melawan infeksi ataupun penyakit. Jadi tidur yang cukup itu ternyata juga bisa membantu Anda melawan infeksi maupun penyakit. Ini istilah lainnya itu adalah obat gratis gitu.
Namun sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana dengan dampak dari orang yang kurang tidur? Sebenarnya sudah banyak eksperimen yang merekam dampak dari orang yang kurang tidur. Dari eksperimen yang sederhana maupun eksperimen yang ekstrim. Mereka yang menjalankan eksperimen pun juga melaporkan bahwa mereka merasakan dampak yang sangat tidak nyaman ketika diharuskan untuk tidur dengan tidak cukup. Ketika kita tidak mendapatkan tidur yang cukup, maka otak kita akan kehilangan fungsi dari salah satu siklusnya, yaitu non-REM sleep maupun REM sleep. Dan hal ini ternyata dapat memberikan dampak yang sangat serius bagi keseharian kita. Seseorang yang memiliki tidur kurang dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, acute sleep deprivation, yaitu kondisi seorang yang mengalami kekurangan tidur selama beberapa hari, dan yang kedua, chronic sleep deprivation, yaitu seorang yang mengalami kekurangan tidur selama 3 bulan atau bahkan lebih. Perlu diketahui bahwa kedua kategori ini sebenarnya berbeda dengan insomnia. Insomnia adalah kondisi di mana seseorang tidak bisa tidur meskipun dia sudah memiliki waktu luang yang cukup untuk bisa tidur. Sedangkan sleep deprivation adalah seseorang yang tidak bisa tidur karena adanya tuntutan tertentu, seperti jadwal pekerjaan, atau mungkin karena keinginan untuk mencari kesenangan berjangka pendek. Faktor penyebabnya tentu sangat banyak dan beragam mengenai kenapa orang tidak bisa tidur. Dan saya yakin kalian pasti sudah tahu, diantaranya seperti scrolling sosial media, stres mikirin pekerjaan, uang, karir, sekolah, atau bisa juga stres karena kejadian masa lalu yang traumatis seperti kematian seseorang, patah hati, kehilangan pekerjaan, yang dampaknya itu bisa berujung pada insomnia. Seseorang yang kekurangan tidur dapat kita lihat melalui beberapa simptom seperti cenderung berpikir lebih lambat, susah berkonsentrasi, kehilangan motivasi, dan emosi yang tidak terkontrol. Kekurangan tidur ternyata juga dapat memberikan dampak yang cukup serius bagi kesehatan tubuh fisik maupun mental, seperti penyakit jantung, diabetes, obesitas, kekurangan imunitas, depresi, cemas, hingga penyakit bipolar. Lalu, pertanyaan lanjutannya adalah, bagaimana cara kita bisa memiliki tidur yang cukup? Sekarang kita masuk pada solusinya. Tidur yang cukup itu memang bersifat subjektif bagi setiap orang. Seseorang bisa saja merasa cukup untuk tidur 6 jam, 7 jam, 8 jam, atau bahkan 9 jam. Semua itu tergantung pada apa yang Anda rasakan ketika Anda sedang beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Anda merasa lebih segar, lebih termotivasi, lebih mudah berkonsentrasi, dan lebih bisa mengatur emosi setelah Anda bangun tidur dan beraktivitas? Atau Anda malah merasa lebih loyo, tidak ada motivasi, susah konsentrasi, dan tidak bisa mengatur emosi setelah Anda bangun tidur dan beraktivitas? Jika Anda mengalami simptom-simptom dari kekurangan tidur dan merasa bahwa Anda susah untuk bisa tidur, maka berikut adalah cara-cara supaya Anda bisa tidur dengan lebih nyenyak, lebih cepat, dan cukup. Yang pertama adalah hindari gadget. Kalian pasti sudah tahu ya, kenapa harus menghindari gadget. Karena gadget adalah alat distraksi yang bisa mengganggu segala aspek dalam kehidupan kita, dan saya yakin kalian semua sudah tahu itu. Mari kita lanjut yang kedua, yaitu dinginkan ruangan Anda. Intinya, ruangan Anda jangan bikin gerah. Karena tidur adalah kondisi di mana internal body akan menurunkan suhu tubuh, dan saat bangun, internal body akan memanaskan suhu tubuh. Ruangan yang tidak gerah dan bersuhu dingin akan terasa lebih nyaman dan dapat membantu otak kita memasuki keadaan tidur. Yang ketiga adalah jadwalkan waktu tidurmu. Tubuh kita itu memiliki jam internal yang bernama irama sirkadian. Secara singkat, tubuh kita itu dapat mengatur kapan kita harus waspada, yaitu ketika siang hari, dan kapan kita harus ngantuk, yaitu pada malam hari.
Tidur di jam yang sama setiap harinya dapat membantu otak kita menyusun jam internal dan menyusun jadwal yang teratur tentang kapan kita harus tidur dan kapan harus kita waspada. Yang keempat, menulis sebelum tidur. Menulis tentang kejadian positif yang terjadi hari itu ataupun kejadian positif yang akan terjadi di masa depan dapat memberikan kita sensasi ketenangan dan rasa syukur. Hal ini dapat membantu kita menurunkan stres dan memicu lebih banyak relaksasi dalam tubuh kita yang dapat berguna untuk memasuki keadaan tidur. Sekian konten singkat mengenai tidur kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya.